Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bambang Kurniawan. Kepada Saudara Bambang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل اعلموا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 99-101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kepada Saudara Bambang Kurniawan atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Suci Rahmatia selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Kepada Ibu Suci dipersilahkan. Oke. Terima kasih Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Denny Yulian, terima kasih telah dalam waktu singkat ya Pak ya, terima kasih banget gitu ya, sudah memenuhi permintaan kami untuk menjadi pembicara. Memang saya mendapatkan info Bapak dari Mas Ruli gitu ya. Saya manggil Mas Denny aja ya, karena Mas Ruli juga. Dari Mas Ruli, ya, gitu ya, karena kita sudah beberapa tahun memang menjalin kerjasama dengan PT Solusi 247 seperti itu. Dan alhamdulillah mendapatkan info pembicara dari Mas Denny, dari Mas Ruli untuk menghubungi Mas Denny. Ya, terima kasih Mas Denny untuk kesediaannya. Lalu saya terima kasih kepada para panitia, kepada mahasiswa ya yang sudah mengarrange acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, mudah-mudahan lancar ya sampai akhir. Ya, untuk Mas Denny mungkin yang bisa misalnya kalau emang ada pertanyaan, kamu ngasih tugas juga ke mahasiswa silakan.
Kayak gitu ya. Oke nih pertanyaan-pertanyaan nih kayak gitu kan. Kira-kira pada ngerti apa enggak kayak gitu kan. Ya itu silakan. Dan juga oh ya Mas Denny ini di bagian radar ya Mas ya? Dulu di bagian radar, sekarang di bagian AI, Bu Suci. Oh sekarang bagian AI-nya. Dulu saya kayaknya sempat ketemu juga sama Bu Suci di sana dulu. Ya kayak saya juga pernah lihat deh. Iya. Sama ada Bu siapa satu lagi tuh ya dulu ya. Oh gitu ya saya tahun berapa ya saya sering ke sana gitu ya karena memang ada beberapa mahasiswa yang pada kerja praktek ya Pak yang kerja prakteknya di bagian radar kayak gitu. Bagian radar dan antena di sana. Jadi pernah melihat Mas Duli gitu ya. Terus ya berarti tapi sekarang sudah ke AI ya Mas ya? Ya, masih di radar, masih di AI juga ya. Oh, megang dua berarti. Nah, dua-duanya ada. Oke, berarti ini kalau mahasiswa mau magang bisa Mas? Bisa Bu Suci, silahkan. Kemarin juga udah ada beberapa yang magang dari yang lainnya. Dekat kan ya, tinggal ngesot aja. Iya tuh buat kalian yang pengen magang nih gitu kan yang belum dapat tempat magang bisa sama Mas Denny ya kayak gitu ya. Karena kalau kita di sana tempatnya buat radar, buat antena kayak gitu. Nah itu dipersilakan. Nah untuk kayak ada mahasiswa informatika mereka ada di bagian yang lainnya kayak gitu. Bisa betul. Di AI-nya juga bisa nanti. Oke, terima kasih Mas Denny. Terima kasih atas materi yang nanti akan disampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Suci atas sambutannya. Kita ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Mas Denny Yulian. Oke. Baik, berikut untuk CV dari Mas Denny. Mas Denny ini sudah S2 ya di Departemen Electrical Engineering di Universitas UGM Gajah Mada. Dan tahun 2002 sampai 2006 S1 di Electrical Engineering ITB, Bandung Institute of Technology. Mas Denny juga pernah mengikuti beberapa non-formal education, seperti di tahun 2020 mengikuti Scrum Foundation Professional Certificate SFPC, dan juga tahun 2018 Image Search Gurus Graduate. Kemudian di tahun 2013 Course on Advanced Radar Signal Processing, dan tahun 2013 kembali Course on Radar Signal Processing dari tanggal 6 sampai 7 ya. Dan beberapa non-formal education lagi dari Mas Denny bisa terlihat dalam CV-nya dari tahun 2005 sampai kemudian di tahun 2012. Beberapa juga Mas Denny pernah mengikuti proyek seperti development end-to-end AI solution di tahun 2020 hingga saat ini. Kemudian ada provide computer vision and artificial intelligence solution dari tahun 2018 hingga saat ini. Development automatic detection for fresh object debris using AI tahun 2020, dan beberapa pengalaman proyek lagi yang masih banyak Mas Denny kerjakan yang berhubungan dengan radar dan AI. Mas Denny juga pernah mengikuti beberapa organisasi seperti di tahun 2007 hingga saat ini, yaitu member of Indonesian Radar Association. 2014 hingga saat ini member of ID Big Data Indonesia. 2017 hingga saat ini member of Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Dan 2021 hingga saat ini member of Kolaborasi Riset
dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Pengalaman kerja 2006 hingga saat ini Senior Radar Engineer in Solusi 247, 2018 hingga 2020 Computer Vision and Artificial Intelligence Expert in Solusi 247, 2020 hingga saat ini Head of Artificial Intelligence AI Specialist in Labs 247. Mas Denny juga pernah melakukan beberapa publikasi, di antaranya Comparison of Oil Filter Extraction on Time and Frequency Domain, Automated Ship Detection with Image Enhancement and Filter Extraction in PMCW Marine Radars, dan beberapa publikasi lainnya yang masih banyak. Oke, baik. Sekian untuk pembacaan CV dari Mas Denny. Kita beranjak ke acara utama, yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita, yaitu Mas Denny Yulian. Kepada Mas Denny Yulian, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzan. Suara saya jelas ya Mas Fauzan ya? Terdengar jelas, Mas. Oke, saya izin share screen mungkin. Oke, udah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di Kapita Selekta ya, Kapita Selekta dari Departemen Teknik Elektro ya. Oke, jadi di kesempatan saya kali ini saya coba akan mereview ya, apa sih end-to-end AI platform itu dan kenapa diperlukan. Judulnya adalah The Power of End-to-End AI Platform Driving Innovation in the Age of Advanced AI. Nah, dan bagaimana sih perkembangan AI sekarang ini dan kenapa kita perlu belajar tentang AI dan mungkin berkecimpung di dalam industrinya ya. Jadi kalau kita bicara tentang AI, kita biasanya terbayang seperti ini ya, ada face recognition yang secanggih ini, ada self-driving car yang Tesla punya atau yang China punya, ada yang robotik humanoid seperti Sophia seperti ini, atau misalkan metaverse nantinya. Nah, ini bayangan besar kita ya, wah canggih banget gitu. Cuma sebenarnya AI itu adalah sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita browsing di toko orange, kita belanja, ada ininya misalkan apa namanya, preference produk lainnya itu dikerjakan oleh AI. Kita searching di Google Earth, Google Search sorry. Nah, kita langsung ada suggestion-nya, ini adalah AI juga. Nah, atau kita misalkan melakukan ini ya, translation itu juga AI. Bahkan ketika kita komunikasi dengan seller misalkan di toko online itu AI juga, ada chatbotnya. Atau yang paling sederhana yang pasti kita lakukan adalah login di smartphone kita dengan apa sidik jari ya, itu juga AI. Jadi AI itu udah dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita hitung dari mulai awal sampai akhir kita bangun tidur, mungkin nggak akan bisa lepas dari AI. Satu hari aja AI itu hilang dari kehidupan kita, mungkin kita bingung. Jadi ini udah ada di kehidupan kita sehari-hari. Cuma karena kita lihatnya itu yang besar-besar, kayak tadi, AI itu adalah robot, AI itu self-driving car, dan lain-lain, kita lupa bahwa kehidupan sehari-hari kita sekarang bahkan sudah tidak bisa lepas dari AI ya. Dari mulai kita buka email, ada spam filter, ada smart replay, kita googling, ini ada algoritma BERT di dalamnya, kita melakukan apa namanya tracing paket kita beli dari toko, itu juga ada AI-nya, kita pesan Gojek, Gojek juga pakai AI untuk mencari apa namanya rute terdekat dan lain-lain gitu. Misalnya semua yang kita lakukan ini tidak bisa terlepas dari AI. Google Maps saja hilang atau Google saja hilang dari kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi kita bingung mau ngapain itu. Jadi ini sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sekarang gitu kan? Kenapa sekarang kita harus concern ke AI dan kenapa ya itu perkembangannya pesat sekali di era-era sekarang ini? Karena seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita ingat, mungkin teman-teman pernah belajar statistik atau machine learning atau yang sederhana yang probabilistik dan lain-lain. Ketika kita melakukan modeling atau misalkan membuat satu model AI dengan mesin learning klasik atau misalkan tradisional, maka pada suatu titik ketika kita menggunakan data, kan pasti ada datanya, ada data collection-nya, dia akan plateau gitu, atau misalkan datar gitu performance-nya.
berapapun datanya kita tambahkan, ya performanya cuma segitu-gitu aja, misalkan 70% ya akurasinya katakanlah. Tapi dengan adanya deep learning dan machine learning yang sekarang, itu semakin banyak data justru performanya semakin meningkat. Artinya apa? Artinya data ini akan memboost akurasi dari perkembangan AI yang ada sekarang ini. Jadi kalau dibilang fuel-nya itu adalah data. Kekurangan data, maka akurasi dari AI yang kita kembangkan tidak akan bisa melebihi ekspektasi yang kita harapkan gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi sekarang? Karena sekarang data sudah banyak sekali gitu di kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin tahun 2025 sampai 44 zettabyte gitu. Zettabyte itu apa sih? Satu zettabyte itu 1 triliun gigabyte ya. Jadi bayangin dari ini aja tahun 2010 katakanlah konsumen Walmart itu kayak Carrefour-nya kita lah mungkin ya. Itu dalam 1 jam aja bisa menghasilkan 2,5 petabyte gitu kan. Bayangin aja kalau misalkan itu sebulan, setahun dan lain-lain gitu. Bahkan sampai tahun 2025 kita akan menghasilkan 44 zettabyte, dan ini sebagian besar dihasilkan oleh multimedia, teks, sensor atau device. Artinya ini adalah yang kita lakukan digunakan sehari-hari di multimedia kita, sosial media kita, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain akan menyumbang sebagian besar data-data ini. Nah, data-data ini kenapa bisa sebanyak ini sekarang? Pertama, karena perkembangan teknologi, murahnya internet, kemudian murahnya penyimpanan dan lain-lain. Bayangin dulu 132 megabyte ini segini kita disket gitu kan, terus ada flash disk 122 gigabyte. Nah, sekarang ada hard disk yang 2 terabyte hanya seukuran jari gitu. Jadi kalau teman-teman bayangin tadi yang zettabyte itu seberapa besar, 1 zettabyte itu sebenarnya bisa menghandle digital content dari 1 planet ya. Jadi itu 1 zettabyte. Tadi tahun 2020 sampai 44 zettabyte. Jadi bagaimana besarnya data yang kita hasilkan selama ini. Nah, dengan ada digitalisasi sebenarnya itu menguntungkan kita karena apa? Kalau kita menyimpan 1 terabyte ini dalam kertas, maka kita akan menebang 50.000 pohon. Nah, bayangin itu 1 zettabyte berapa juta triliun terabyte yang kita bisa selamatkan pohon dari dengan adanya digitalisasi. Nah, di sini artinya apa? Data ini akan semakin increment perkembangannya dan akan semakin banyak karena semakin murah cost per gigabyte dari datanya. Tahun 2010 cuma 0,08 gitu ya. Tahun 1980 bisa sampai 3 juta dolar. 3 juta dolar untuk 1 gigabyte-nya. Bayangin ini penyimpanan semakin murah, data akan semakin banyak, internet semakin cepat. Artinya apa? Full untuk AI itu semakin besar. Nah, makanya AI sangat berkembang pesat hari ini karena pertama ada data. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari timeline-nya ini, nah kita lihat di sini AI itu sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 56. Jadi kita merdeka, AI muncul gitu. Jadi kita belum bisa bayangin, kita baru bisa bayangin Soekarno baca proklamasi, ternyata AI nggak lama kemudian udah ada gitu. Cuma emang dia naik turun. Nah, apa yang menyebabkan naik turunnya ini? Kalau kita lihat tahun 2000 dia sudah mulai eksponensial dan dia terus naik, tidak seperti ini lagi. Kenapa? Karena di sini ada perkembangan yang namanya GPU, Graphical Processing Unit. Nah, jadi kita lihat nih 2000 sampai sekarang ya mungkin sebesar ini, itu secepat ini. Nah, kemudian di mana ini mulai berkembang? Di sini. Karena apa? Di sini ada GPU, penemuan GPU atau misalkan processing unit yang bisa ribuan core dalam 1 GPU gitu kan. Tahun 2000, 2002 dan selanjutnya sampai sekarang, terus kemudian 2007 ada CUDA untuk library untuk processing unitnya, ada OpenCL, Direct Compute dan lain-lain. Ini yang menyebabkan perkembangan AI semakin cepat. Karena apa? Karena data yang besar itu harus kita proses. Ketika kita menggunakan CPU yang hanya 7 core maksimal, nggak bakalan kuat. Makanya ada yang namanya GPU. Nah, GPU dengan ribuan core yang biasa dipakai untuk gaming, dipakai untuk mining Bitcoin, ini juga ada yang dipakai untuk pengembangan AI. Nah, tanpa adanya data dan tanpa adanya processing unit yang kencang, AI tidak akan berkembang. Makanya ini kenapa terjadi sekarang, kenapa happening banget sekarang, yaitu karena 2 hal ini. Datanya ada, datanya besar, dan processing unitnya tersedia gitu. Teknologinya berkembang. Oke, jadi sekarang di mana sih sebenarnya posisi kita? Nah, kalau teman-teman pernah lihat,
Ini tebak-tebakan deh, ini foto dihasilin pakai foto apa gitu ya. Kalau lihat ini bisa jadi foto yang apa namanya, Sony DSLR bla 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 atau Canon DSLR bla bla bla. Enggak, ini dihasilkan oleh command prompt. Jadi saya cuma ngetik ini bla bla bla, tulis ini dihasilkan dari AI. Jadi orang-orang yang ada di sini enggak ada sebenarnya. Enggak pernah eksis, tidak pernah ada di dunia ini. Ini dihasilkan oleh AI. Sebegini detailnya gitu yang bisa dihasilkan oleh AI. Ini kalau teman-teman bisa nyoba, silahkan masuk cari Discord-nya Midjourney. Nanti teman-teman bisa gambar apapun, misalkan mau pakai apa namanya, funny superhero, nanti ada Kapten Amerika bentuknya gendut gitu, bisa jadi seperti itu. Dan dihasilkan itu mirip dengan aslinya gitu. Ini juga mirip sekali dengan aslinya seperti ini gitu. Padahal ini dari script AI gitu istilahnya. Nah, kemudian ini yang kemarin happening ya. Ada juara 1 dari kompetisi art dan ini dihasilkan oleh Midjourney tadi itu, bukan oleh manusia. Ini juara 1 itu. Kemudian ini mungkin teman-teman tahu ini yang namanya American Got Talent ya. Biar saya percepat. Nah, oke. Jadi ini ada yang nyanyi. Ini kedengaran nggak suaranya? Saya share. Oke, mungkin ada yang pernah lihat juga. Jadi AI sudah masuk dunia hiburan dan sudah menjadi cara untuk mencari popularitas. Ini ada namanya algoritma namanya GAN, jadi dia bisa menghasilkan muka orang itu bisa diganti oleh AI. Dan luar biasanya, lihat aja di sini, ini high resolution dan nggak kelihatan kata-katanya seperti yang kita gunakan di TikTok. Jadi AI sudah seperti ini. Bayangin apa yang terjadi kalau misalkan Presiden Amerika bikin kata-kata yang tidak senonoh, padahal orang lain yang gitu. Ini AI sudah bisa. Seperti itu. Padahal orangnya yang ini ya tadi ya. Ini beda orang. Dan kita lihat ini di layar besar. Oke, itu cukup. Nanti teman-teman silahkan searching aja di YouTube. Untuk berikutnya, kemudian yang kedua yang lagi happening lagi adalah ChatGPT. Mungkin teman-teman pernah tahu apa namanya, udah pernah nyoba juga. Jadi kalau kita biasanya pakai Siri, kita biasanya pakai Google Assistant, ada yang lebih hebat lagi namanya ChatGPT. Yang ini dikembangkan oleh OpenAI. OpenAI itu salah satu yang di-founding oleh Elon Musk dulu. Jadi riset untuk AI menghasilkan data seperti ini. Jadi kita bisa ngobrol. Bahkan nggak cuma ngobrol, kita bisa suruh dia coding. Nah, ini contohnya nih. Ini kita tanya, dia bisa jawab. Kemudian dia suruh coding. Nah, tolong buatkan kode ini bla bla bla. Ada kode coding. Nah, ini Bu Suci hati-hati nanti kalau misalkan mahasiswanya coding dia. Dan ini sebenarnya masih ada biasnya. Jadi memang tidak sempurna, tapi beberapa hal kalau kita bisa memanfaatkan ini akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi sampai seperti itu, dan ini contohnya itu nanti di YouTube bisa dicari juga. Jadi dia membuat raw guitar signal pakai ChatGPT. Dia nggak mikir kan, coba coding, suruh tanya-tanya sampai seperti itu. Oke, kemudian apalagi yang terjadi adalah humanoid. Ini namanya Ameca kalau nggak salah. Dulu ada Sophia yang tadi saya di depan, sekarang ada Ameca. Dia sangat ekspresif, dan bayangin kalau misalkan si language modelnya tadi kita sisipkan si ChatGPT tadi. Kita bisa ngobrol, suruh cerita, suruh bikin joke, suruh bikin apa. Bahkan dia bisa merespon dengan intuitif gitu. Bayangin kalau ChatGPT itu kita masukkan ke dalam si Ameca ini. Ameca ini sangat ekspresif gitu. Kita mungkin sudah tidak bisa membedakan mana manusia, mana bukan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah robotik. Robotik ini yang dipakai oleh Boston Dynamics ya kalau nggak salah. Bisa sampai seperti ini. Ini bagaimana robot ini bisa seperti ini? Ini di training. Jadi kalau misalnya kita di AI, kita ada namanya semacam apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Jadi kita punya pattern bagaimana supaya dia itu bergerak seperti manusia gitu. Dan itu di training dengan AI. Bagaimana smoothnya mereka bergerak gitu kan, robot-robot itu. Nah, itulah AI yang kita ketahui sekarang dipublikasikan. Jadi kalau kita tanya, apakah ada yang lebih advance? Ada. Karena yang biasa yang dipublikasikan itu, riset-riset internal yang tidak dipublis, contohnya dari Pentagon atau lain, itu bisa 5-10 tahun lebih
ke depan perkembangannya. Jadi yang kita tahu udah seperti itu, bagaimana sebenarnya AI yang sudah berkembang seperti ini. Nah, kenapa ini penting kita pelajari dan kenapa kita harus merasa bahwa AI ini bakalan tidak bisa lepas dari kehidupan sehari dan mungkin mau nggak mau pekerjaan kita itu ke depannya mungkin nggak bisa lepas dari AI, atau mungkin kita harus mengembangkan sesuatu yang terkait dengan AI. Karena apa? Karena benefitnya sangat besar ya, terutama untuk perusahaan. Kalau kita lihat dari Gartner itu bisnis adopting untuk AI itu sampai 270%, itu tahun 2019, sekarang mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian marketnya di-expect bisa sampai 640 billion atau triliun dolar ya di tahun 2020, itu gede banget. Nah, dan banyak lagi yang lainnya lah istilahnya. 9 dari 10 bisnis sekarang sudah masuk AI semua, kemudian productivity bisa meningkat 61%, kemudian cost benefit adopting AI bisa sampai meningkat 44%. Artinya ini dikejar oleh semua perusahaan, dikejar oleh semua profesional untuk masuk ke bidang ini. Mereka jadi fear of missing out. Nah, mereka buru-buru, wah ada AI nih, ini bikin ini, kita juga harus masuk ke AI katakan. Nah, organisasi kita harus ngembangin AI sendiri. Perusahaan kita harus jualan produk yang berkaitan dengan AI. Tapi yang terjadi adalah 87% yang melakukan in-house eksperimen itu gagal. Hanya training, eksperimen, nggak pernah nyampe market. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini yang mau saya bahas, kenapa kita perlu yang tadi kita bilang end-to-end AI platform. Karena ketika orang itu masuk AI, yang mereka bayangkan cuma satu, ini masalah coding gitu ya. Padahal nggak seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman pernah belajar yang namanya machine learning, atau misalkan pemrograman seperti PyTorch, atau misalkan TensorFlow dan lain-lain. Nah, ini baru di sini codingnya. Padahal AI itu seperti ini. Untuk pengembangan AI dari mulai experimentation sampai go to market, atau sampai terjual, atau sampai digunakan oleh user, ini yang harus kita lakukan. Jadi coding ini hanya sebagian kecil daripada proses AI itu sendiri. Jadi teman-teman kalau nanti mau belajar AI, code itu baru sebagian kecil. Nanti teman-teman harus belajar bagaimana cara mau data kolektornya, fitur ekstraksinya, data verification-nya seperti apa. Karena kalau datanya jelek, maka keluarannya akan jelek. Kemudian bagaimana manage-nya, kemudian bagaimana tool-nya, kemudian bagaimana serving infrastrukturnya untuk melaunching produk ini ke market. Atau misalkan teman-teman misalkan tahu beberapa algoritma AI, tapi apakah dengan hanya algoritma itu cukup? Atau misalkan satu organisasi akan mengembangkan bisnis inkubator, atau misalkan untuk melakukan experimentation AI di resource untuk melakukan experimentation AI untuk mahasiswa misalkan. Nah, bagaimana kita menghandle atau load balancing, atau misalkan membagi-bagi resource-nya nanti? Kalau ada satu orang yang pakai, oke bisa. Kalau ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang gimana? Ini juga harus diperhatikan dalam pengembangan AI. Jadi pembagian resource, mesin, dan lain-lain ini juga harus diperhatikan. Oke, sekarang kita flashback dulu ke belakang. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung kadang artificial intelligence itu apa, machine learning, ada deep learning, dan lain-lain. Jadi ini berview-nya seperti ini kira-kira. Jadi kalau AI itu adalah secara umum keseluruhan ya. Intinya gimana supaya suatu program atau suatu proses itu bisa menyamai kemampuan manusia gitu, sebagus manusia. Ada lagi yang namanya machine learning. Machine learning itu adalah bagian dari AI. Nah, tujuannya adalah mengaplikasikan statistik atau misalkan komputer sistem untuk mempelajari data dan menghasilkan sesuatu dari data itu, misalkan untuk prediksi, klasifikasi, dan lain-lain. Ada lagi di dalamnya yang lebih spesifik namanya deep learning. Deep learning itu sama sebenarnya fungsinya seperti machine learning. Nah, cuma nanti di sini dia menggunakan yang namanya layer-layer. Nah, ada hidden layer dan lainnya. Ini mengikuti atau misalnya kita sebutnya neural network ya. Neural network itu menyerupai atau mengikuti pola yang dilakukan oleh sistem saraf kita. Nah, kemudian ini ya, ini ada beberapa ininya Jadi teman-teman bisa lihat juga kalau nanti pengen masuk ke bagian AI. Ini beberapa hal yang perlu dipelajari. Nah, ini kalau classical artificial intelligence mungkin nanti kita akan belajar dengan yang namanya algoritma predictive calculus yang dulu banget itu. Ada rule based system yang paling
sederhana mekanik. Nah, kalau machine learning mungkin nanti kita ketemu SVM, supervision, atau misalkan decision tree, gradient boosting, atau misalkan logistic regression yang biasa dipakai untuk regresi, atau misalkan clustering ya. Nah, deep learning ada yang namanya RNN, Convolutional Neural Network untuk computer vision biasanya. Ada deep reinforcement learning, ini biasanya dulu yang dipakai untuk AlphaGo ya. Jadi AlphaGo itu catur Jepang yang dia dibikin dengan AI dan dia bisa mengalahkan pecatur dunia gitu. Nah, itu AI dulu ya. Sekarang udah ini lebih berkembang. Nah, ini ada GAN juga. GAN itu yang tadi dipakai untuk apa namanya? American Got Talent tadi gitu. Jadi mukanya berubah dan gitu. Nah, ada narrow AI, ada general AI, dan terakhir ada super intelligent. Nah, yang sekarang itu kita baru sampai sini nih. Jadi untuk melakukan single test untuk keperluan kita sehari-hari. Belum sampai general AI. Jadi yang teman-teman lihat tadi, sebelum-sebelum itu ada baru sampai di sini. Nah, general intelligent AI atau misalkan AG disebutnya, ini mirip dengan apa yang dilakukan manusia gitu. Nah, kalau ada satu lagi, ASI ini lebih tinggi lagi, atau beyond performance of human domain gitu kan. Nah, kita baru sampai sini, teman-teman. Dan itu sudah advance banget buat kita ya. Jadi itu perkembangannya. Nah, kemudian saya pengen masuk dulu, kita lihat lagi helikopter view-nya. Jadi kalau kita bilang bicara AI, nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa bidang. Yang pertama ada speech. Nah, speech itu biasanya dipakai untuk speech to text, text to speech, atau conversational UI ya. Nah, kemudian ada vision. Vision itu untuk image recognition, kayak face detection, face recognition, atau machine vision yang berkaitan dengan gambar dan video. Ada nanti NLP. Nah, ini berhubungan dengan translation, Google Dictionary, atau misalnya Google Search, bisa juga, kemudian text classification, information extraction, dan lain-lain. Nah, ada juga expert system, ada planning, dan robotik ya. Ini service yang bisa dilakukan AI, plus apa saja algoritma yang digunakan di bawahnya. Kemudian algoritmanya, nah ini algoritmanya kalau machine learning ada supervision, nanti unsupervised, ada reinforcement. Reinforcement itu kayak kita kalau misalkan ngelatih anjing ya, kalau misalnya ada anjing disuruh berdiri, nanti dikasih makanan. Kalau dia malah duduk nggak dikasih apa-apa. Nanti kalau dia bisa loncat-loncat dikasih makanan lagi. Itu reinforcement. Jadi dia belajar dari apa yang inputan yang kita masukkan. Ada yang terakhir unsupervised. Jadi supervised itu kayak misalkan diberikan label, ini data diberikan label. Karena unsupervised dia nggak dikasih label, dia bisa belajar sendiri. Nah, ada neural network-nya, ada perceptron, feed forward, radial basis network. Nah, ini deep learning juga ada macam-macam. Ada yang deep convolution network, atau misalkan convolution network itu bisa digunakan untuk yang computer vision, atau general adversarial network, ini yang tadi digunakan untuk merubah wajah tadi, yang pas nyanyi tadi. Ada RNN itu biasanya digunakan untuk NLP yang berkaitan dengan teks, dan ada autoencoder juga. Ini beberapa hal yang nanti dipelajari kalau di AI. Nah, kemudian platformnya, jadi cycle dari AI itu adalah seperti ini. Pertama dia prepare data, kemudian discover, kemudian develop, kemudian melakukan training, kemudian melakukan testing. Nah, ini biasanya dibalik lagi nih ke sini nih. Kalau misalnya modelnya masih jelek, dia balik lagi, train lagi, tes lagi, cek lagi, sampai setelah udah bagus baru dia di-deploy. Deploy, inference ini adalah yang masuk ke production itu. Nah, kemudian stack-nya seperti ini nih teman-teman. Ada metric, ada visualization ya pasti ya. Pertama adalah compute engine atau hardware-nya. Tadi kan ada CPU, kemudian GPU, sekarang udah ada TPU, Tensor Processing Unit, dan nanti ada QPU. QPU itu untuk quantum computing. Jadi yang tadi saya bilang ada data, ada compute engine, sekarang compute engine-nya makin cepat lagi dengan ada TPU ya. Bahkan ada QPU ya. Nah, kemudian ada distributed deep learning. Bagaimana cara kita melakukan processing dengan cepat? Contohnya untuk ChatGPT tadi yang bisa kita diskusi ngomong itu ya. Ini kalau teman-teman biasa pakai, itu nggak cuma pakai satu GPU. Dia emang di papernya belum diungkapkan, tapi saya baca si Meta itu perusahaannya Facebook ya. Meta itu bilang bahwa ChatGPT itu dia punya model yang seperti ChatGPT namanya OPT-175. Kalau GPT kan GPT-175 ya. OPT-175 itu hanya menggunakan 1/7 carbon print-nya si ChatGPT. Artinya dia hanya 1/7 resource yang dipakai ChatGPT. Untuk training yang namanya model ChatGPT, dan si
175 itu menggunakan sekitar 1000 GPU yang kalau nggak salah A100 itu Titan yang Nvidia A100 tuh harganya kira-kira berapa? Satunya itu 100 juta kalau nggak salah. Jadi kali 1000 aja tuh, itu harganya. Nah, ChatGPT itu menggunakan 7 kalinya. Berarti kira-kira 7000 GPU untuk melakukan training. Jadi di sini diperlukan yang namanya distributed training, deep learning. Jadi bagaimana kita melakukan eksperimentasi itu dengan 7000 GPU. Kalau misalkan kita pakai 1 GPU yang teman-teman pakai mungkin di ini ya, di laptop teman-teman ada GPU-nya, 1 GPU misalkan yang A8000 atau berapa, itu bisa dilakukan untuk mentraining ChatGPT, cuma mungkin bisa sampai 700 tahun baru selesai. Nah, itu pentingnya GPU itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman, saya mau bikin ChatGPT tapi punyanya laptop, bisa 700 tahun kemudian baru selesai trainingnya. Dan itu pun belum tentu benar. Bisa jadi, oh masih jelek ininya, akurasinya, saya harus training ulang. 700 tahun kemudian lagi baru selesai. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya fitur store. Nanti mungkin kita kalau sempat kita bahas di belakang. Ini biasanya saya sampai ini 3 jam, tapi nggak apa-apa. Nah, ini fitur store itu biasanya kalau kita pernah tahu yang namanya data warehouse ya buat teman-teman ya yang di informatik atau elektro, mungkin saya nggak tahu belajar atau nggak ya. Nah, di situ ada yang namanya data warehouse untuk penyimpanan data. Nah, kalau di ML itu namanya fitur store. Jadi fitur store itu data-data yang sudah bersih, yang sudah di cleansing, yang sudah diekstrak, fiturnya apa saja disimpan di sini. Ini beberapa fitur store sudah ada sekarang yang open source. Salah satunya Fish. Fish itu dikembangkan oleh Gojek dan Google kalau nggak salah. Nah, ada Hopwork dan lain-lain. Nah, ini beberapa ML library yang bisa teman-teman gunakan. Ada Keras, TensorFlow, Glon, dan biasanya. Nah, sekarang itu yang lagi hype itu PyTorch. Yang banyak digunakan ya dulu TensorFlow kan. Sekarang PyTorch yang banyak dikembangkan. Jadi teman-teman nanti kalau mau belajar, silahkan nanti di-explore. Ini kira-kira yang mendasari kalau kita ingin masuk ke dunia AI ya. Oke, nah sekarang kita belajar bagaimana sih cycle dari AI tadi ya. Tadi kan kita ada cycle-nya. Jadi kalau kita bicara AI, nanti ada cycle-nya mulai dari data collection, pre-processing, training, nanti testing, nanti biasanya balik lagi nih, di sini lagi, model training lagi, testing lagi gitu kan. Baru deployment, dan ini ada maintenance. Nah, maintenance monitoring. Misalkan setelah di production, itu masih bagus nggak modelnya gitu. Nanti ada monitoringnya, kalau udah nggak bagus dia di training ulang. Nah, 80% waktu yang dihabiskan itu justru di sini, pengumpulan data, pre-processing, data cleansing, dan fitur engineering. Katakanlah teman-teman mengembangkan AI atau suatu yang paling simpel apa ya? Sentiment analysis lah contohnya. Sentiment analysis untuk Twitter. Saya ngembangin sentiment analysis untuk Twitter 1 bulan. Atau misalkan 100 hari lah. 80 harinya itu dihabiskan untuk labeling data, cleansing data, kemudian pre-processing data, melakukan fitur engineering. Itu 80 hari. Nah, 20 hari terakhir itu dilakukan untuk training, testing, training, testing, training, testing. Jadi 80% ini habis di sini gitu. Jadi jangan kaget kalau di AI nanti teman-teman bakalan habis waktunya di pengumpulan data, labeling, dan lain-lain. Nah, ini gimana cara kita ngatasin ini, nanti kita jawab di belakang. Oke, nah kita perdalam dulu mungkin di cycle ini. Jadi kalau kita misalkan punya project AI, teman-teman, oh ada ini nih kebutuhan untuk AI, ada pertama yang harus kita lakukan adalah project design. Jadi kita tentukan output yang diinginkan, targetnya apa, kemudian baru kita pilih modelnya seperti apa, baru dilakukan engineering. Nah, setelah model itu ditentukan, oke, saya pakai model ini, caranya seperti ini, maka saya akan melakukan data preparation. Nah, ini yang tadi 80% itu. Ya, ini contohnya kalau di sini kita udah punya datanya ya. Nah, bagaimana kita bersihin datanya, bukan fitur engineering, baru di label. Data ini sudah selesai, baru kita melakukan training. Nah, training pertama kali kita harus menentukan ini infrastrukturnya seperti apa. Kalau di cloud berarti ada cloud arsitektur. Kalau misalkan di on-premise atau misalkan di komputer biasa, ya kita melakukan arsitektur seperti apa, berapa GPU yang kita butuhkan, berapa CPU yang kita butuhkan. Belum melakukan training. Nah, setelah training dievaluasi masih bagus atau tidak gitu. Nah, ini biasanya di sini muter-muter nih. Model fitting ini muter-muter beberapa eksperimen. Nah, setelah modelnya jadi, oke, saya punya model sentiment analysis yang sudah bagus, sudah akurasinya 99,99%, maka saya deploy di server Inference untuk melakukan prediksi. Nah, di sana nanti ada visualisasi dan lain-lain gitu. Nah, ini operasional dan lain-lain. Ini dimonitor lagi. Kalau misalkan masih bagus, dia tetap pakai model yang sama. Kalau sudah jelek, misalkan dia bisa balik lagi ke sini. Nah,
Dari cycle ini ada beberapa titik atau pain point yang sebenarnya ini paling menghabiskan waktu. Pertama adalah model selection kalau di bagian project design ya. Menentukan model yang tepat untuk aplikasi yang kita inginkan ini cukup memakan waktu. Kemudian yang kedua adalah data labeling. Jadi kita punya 1 juta data Twitter. Kita harus labeling itu manual teman-teman biasanya. Kita harus label ini sentimennya positif, negatif, atau normal gitu kan. Nah kita putar-putar di situ. Bayangin kita labeling 1 juta data gitu kan. Ya ini pain point juga. Kemudian model trainingnya karena ini menghabiskan waktu yang cukup banyak. Kita harus testing ulang dan lain-lain. Yang terakhir adalah visualisasinya. Nah di sini ketika project design, oh ya, ini sampai jam berapa ya Mas Fauzan ya sebelumnya? Iya Mas, bisa sampai sebelum Jumatan. sebelum Hatib naik mimbar. 11.30 bisa Mas. Oke. Enggak, nanti mungkin kita ada takutnya ada pertanyaan dulu ya mungkin sebelumnya. Oke, mungkin 20 menit lagi lah. Nah, oke, yang pertama ketika tahap project design ini pain point-nya model selection. Nah, di project design itu apa yang kita lakukan? Pertama kita menentukan dulu nih. Ini emang paling susah. Jadi kita harus menentukan, harus melakukan komunikasi antara decision maker sama scientist. Oke, Pak, Bapak ingin bikin apa nih dari sini? Oke, sentiment analysis contohnya. Saya ingin mengetahui dari Twitter itu ini sentimennya positif atau negatif. Jadi saya nanti bisa langsung tahu kalau ada misalkan seseorang yang berkata jelek terhadap saya, contohnya seperti itu ya. Itu adalah goalnya. Maka nanti si data scientist menentukan kira-kira kalau untuk proses ini prosesnya apa. Kalau misalkan kita tadi bilangnya sentiment analysis berarti kan positif, negatif, netral. Artinya apa? Itu klasifikasi kan. Mengklasifikasi ke positif, negatif, atau netral kan. Oke, berarti ini kasusnya adalah classification. Classification berarti metodenya apa nih? Oh, katakanlah ada yang namanya SVM. Ada yang namanya linear regression misalkan. Ada yang namanya decision tree kalau machine learning ya. Atau yang lainnya ya. Oke, berarti saya pakai itu modelnya. Saya tentukan, oke, saya mau pakai decision tree. Atau misalnya saya coba beberapa model yang kira-kira paling bagus yang mana. Nah, di sini kita melakukan model selection. Jadi kita harus tahu dulu goalnya apa gitu. Kemudian setelah modelnya kita tentukan, maka kita memproses datanya sesuai dengan goal yang kita inginkan. Nah, tadi datanya oke, data Twitter, berarti kalau saya pengen bersihin dulu nih. Katakanlah saya hilangin titik komanya, atau misalkan saya menghapus misalkan mention-mentionnya atau yang lainnya lah. Atau misalkan kalau untuk ini saya pisahkan antara imbuhan, akhiran, dan kata dasar. Nah, itu yang dilakukan di data cleansing sini dan fitur extraction-nya. Kemudian saya kelompokkan nih. Yang terakhir saya label nih. Ini jadi harus punya data train kan kalau misalnya data training. Jadi data trainingnya adalah misalkan tadi ada tweetnya. Nah, nanti kita label ini tweetnya positif atau negatif. Oh, yang ini positif, ini negatif. Nah, itu yang nanti akan diolah oleh AI di pattern recognition-nya itu jalan tuh di situ. Oh, kalau negatif itu seperti ini, positif itu seperti ini, dan lain-lain. Ini dilakukan manual. Jadi bayangin kalau misalnya punya 1 juta data Twitter, kita harus labeling itu manual. Kita baca satu baris per baris, kita labeling. Ini karena ini kita katakan supervised learning. Ya. Artinya kita harus melakukan labeling terhadap data yang akan kita input ke dalam experimentation. Nah, ini membutuhkan banyak waktu, makanya ada beberapa yang sedang kita kembangkan juga untuk automatic labeling gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan modelnya, setelah kita bersihkan datanya, maka yang dilakukan adalah training. Nah, ini training ini yang berkali-kali dilakukan gitu. Jadi antara model preparation, kemudian sama training ini itu harus berkesinambungan gitu. Nah, kita tentukan kayak tadi ChatGPT nggak bisa dilakukan di infrastruktur laptop kita, butuh minimal 7.000 GPU misalkan. Kalau di laptop ya kita sentimen analisis lah katakanlah seperti itu. Jadi kita menentukan infrastrukturnya seperti apa. Nah, dari sini kita lakukan training sampai dapat hasilnya yang bagus. Nah, di sini biasanya yang pain point-nya adalah gimana cara kita menentukan post processing-nya. Apa sih yang akan kita tampilkan kepada customer misalkan. Apa yang akan kita tampilkan kepada user, visualisasinya seperti apa gitu kan. Apakah cukup nanti kalau sentimen analisis cukup output-nya itu adalah positif, negatif, netral, atau kita butuh ada grafiknya ya seperti itu kan, dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu nih dari grafik itu berapa banyak yang
punya sentimen negatif terhadap kita, dan tidak berapa banyak yang punya sentimen positif terhadap kita. Contohnya itu bisa digunakan di tahun-tahun politik, misalkan tahun 2024 tuh, misalkan politikus dia pengen tahu berapa persen yang masih mendukung dia dan yang sudah benci sama dia, contohnya seperti itu. Nah, ini yang menarik. Jadi itu satu siklus yang namanya siklus AI ya. Jadi dari mulai pengumpulan penentuan target ini mau bikin apa, kemudian menentukan model, menyiapkan data, melakukan experimentation berkali-kali, dan itu berulang-ulang. Eksperimentasi itu dilakukan sampai dapat akurasi yang bagus. Jadi dia sifatnya iteratif. Cuma dapat 70%, naikin lagi 80%, 90%, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia melakukan inferencing dan bagaimana dia menampilkan hasilnya kepada user. Oke, itu satu cycle. Nah, kemudian kan kalau di awal tadi kita bilangnya tentang ekosistem ya. Ekosistem itu seperti yang tadi di awal kita bikin, ada banyak itu, nggak cuma code-nya. Nah, maka di sini ada yang namanya MLOps atau Machine Learning Operation yang menggabungkan semua dari proses tadi, dibuat sederhana, dibuat step-stepnya seperti apa, sehingga mudah dipahami dan mudah dijalankan oleh si data scientist. Nah, di sini machine learning itu contohnya seperti ini. Jadi kalau yang tadi banyak itu, yang tadi kompleks itu kita sederhanakan, sebenarnya menjadi seperti ini. Pertama, ada data engineering. Ini biasanya dilakukan oleh machine learning operation team. Kemudian ada algorithm development. Ini bisa dilakukan oleh data engineer dan data scientist. Ini termasuk di dalamnya itu data cleansing juga, kemudian cara pemilihan modelnya, kemudian melakukan experimentation. Nah, kemudian nanti ada model deployment, ini dilakukan oleh. Jadi ada beberapa yang namanya ini ya, skill yang dibutuhkan ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman taunya data scientist, mungkin di sana ada data scientist, ada data engineer, sebenarnya ada ML architect, ML engineer sebenarnya kalau di luar sana itu. Ada DevOps engineer juga untuk otomatisasi. Jadi banyak sebenarnya skill-skill yang dibutuhkan untuk ini ya. Cuma kalau kita taunya, oke, data scientist ini semuanya itu. Nah, kemudian ada model monitoring tadi. Jangan sampai model yang sudah kita deploy itu turun akurasinya. Sentimen analisisnya lama-lama kok turun akurasinya. Jadi nggak akurat lagi. Yang harusnya positif kok jadi negatif dan lain-lain. Nah, di sini balik lagi ke sini, dia melakukan eksperimentasi ulang kalau misalkan dirasa modelnya sudah jelek. Nah, ini MLOps itu sebenarnya bagaimana kita melakukan otomatisasi gitu. Jadi model-model yang sudah kita kembangkan itu tidak akan mengalami degradasi dan bisa di-retrain ulang kalau diperlukan. Nah, kalau lebih detailnya lagi, ini dikeluarkan oleh Gartner. Jadi apa sih yang dilakukan di MLOps itu atau di ekosistem AI itu sebenarnya? Jadi yang pertama ada acquire. Acquire itu bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, data yang tadi banyak itu ada banyak jenisnya, ada structure, semi-structure, ada streaming. Nah, video, misalkan audio kan streaming ya, atau misalkan bisa juga tweet, two-way stream bisa. Nah, kemudian bagaimana diintegrasikan. Nah, ini integrasi ada base integration, streaming real time integration, ada message broker misalkan kalau misalkan pakai Kafka, atau misalkan kalau misalkan di IoT itu ada MQTT kan, dan lain-lain. Nah, setelah data itu terintegrasi, dia disimpan. Nah, disimpan dan diproses gitu kan. Ya, ini yang disebut logical data warehouse. Nah, kalau kita sebutnya ini tadi data warehouse, kalau buat machine learning engineer itu ini namanya feature store. Kalau yang sekarang istilahnya dikenal ya, tadi yang saya bilang ada feature store itu sebenarnya pengganti dari data warehouse untuk machine learning engineer. Jadi data-data yang sudah di sini diproses, diekstrak fiturnya, mana fitur-fitur yang penting yang bisa dilakukan training, kemudian dibersihin, baru dimasukkan ke dalam logical data warehouse atau misalkan feature store tadi. Nah, kemudian dilakukan training, dilakukan model engineering, baru setelah itu dideploy. Deploy itu kan pasti kita menghasilkan model nggak cuma satu kan, bisa 2, 3, 4, 5. Nah, maka ada namanya model registry. Nanti di sana diberikan yang namanya itu versioning ya. Jadi mana model yang paling akhir gitu. Jadi kita bisa track lagi ke belakang, kemudian deploy. Nah, setelah deploy kan nggak cukup, ya udah jadi nih. Karena nanti bisa jadi datanya berubah. Contohnya ada data pelanggan e-commerce misalkan. Data itu dikumpulkan di bulan-bulan katakanlah pertengahan tahun lah, atau dari bulan pertama sampai bulan 10 misalkan, atau udah sampai bulan 6 lah contohnya. Itu data-data ketika kondisi normal, artinya tidak ada event di sana. Nah,
sampai bulan ke-6 kita kumpulkan, bulan ke-7 kita pakai untuk produksi gitu kan. Kita untuk melakukan prediksi. Bulan 10, bulan 11, bulan 12 ternyata behavior orang shopping itu berubah. Loh, kenapa bisa berubah? Ternyata di sana ada Natal dan Tahun Baru lah kalau di luar negeri itu kan. Atau kalau kita Lebaran. Tiba-tiba berubah. Model yang sudah kita kumpulkan yang berasal dari data-data 6 bulan pertama itu jadi nggak valid. Karena behavior-nya sudah berubah. Ada yang namanya data drift di situ. Datanya sudah berubah karena seasoning gitu kan. Yang dilakukan consumer di awal tahun dengan di akhir tahun itu berbeda. Maka di sini ada monitoring. Ini datanya masih cocok nggak sih dengan yang kita lakukan training? Kalau nggak cocok, itu balik lagi. Training lagi ulang pakai data yang baru. Nah, ini yang namanya monitoring dan retraining ulang. Nah, di sini ini aplikasinya bisa macam-macam. Tadi bisa computer vision, language processing, dan lain-lain. Oke. Nah, ini lebih detailnya lagi. Jadi seperti ini. Tadi ada mungkin saya bagi ada 1, 2, 3, 4 lah yang pentingnya ya. Pertama, data stage. Data stage itu menerima data, meng-cleansing, validate, transform, dan lain-lain sampai labeling ya. Nah, ini bisa dapatnya dari RDB, atau misalkan dari object store, dari network, dari stream, dan lain-lain. Masuk ke sini, data itu dibersihin, divalidasi, dilakukan transformasi. Misalkan yang image ya, jadi RGB bisa, karena mesin nggak bisa baca pixel, bisanya baca nomor gitu kan. Contohnya seperti itu. Nanti dikasih label gitu. Ini gambar apa kalau di computer vision tuh, ini gambar bola, ini gambar kucing, ini gambar anjing gitu kan. Nah, kemudian setelah di labeling ini sebagian datanya kita masukkan, data yang sudah bersih ini kita masukkan ke fitur store. Nah, ini jadi ketika user nanti akan menggunakan data-data yang tadi, nggak usah balik lagi ke raw data, kita proses lagi seperti ini. Ini yang saya bilang tadi menghabiskan waktu 80%. Artinya dengan ada fitur store, nanti katakanlah ada experimentation ulang atau ada teman-teman lain yang menggunakan data yang sama, dia nggak harus mulai dari day one gitu. Artinya dia bisa melakukan yang tadi eksperimentasi tadi, sentiment analysis tadi dilakukan 100 hari, dia cukup 20 hari. Karena yang 80 harinya untuk memproses data ini tidak dilakukan lagi, cukup mengambil dari fitur store. Maka ini penting fitur store. Kemudian masuk ke training stage. Data yang udah bersih itu di experimentation, train, tuning parameter dan lain-lain, retrain ulang lagi dan lain-lain, bisa bolak-balik ke sini sampai akhirnya dapat yang bagus. Modelnya kemudian di-deploy di sini. Nah, ini yang fase production. Nah, biasanya yang tadi saya bilang 87% itu gagal, dia hanya sampai sini doang nih. Sini gagal lagi karena atau misalkan udah di-deploy tapi ternyata nggak ada monitoringnya. Artinya dia baru kepake sebulan katakanlah, dia udah nggak valid lagi prediksinya. Nah, makanya dia perlu namanya deployment stage untuk inference dan monitoring. Gitu. Jadi ini kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang data scientist. Oke, kemudian ini MLOps itu jadi di tengah-tengah ini antara machine learning, ada data engineering yang mengolah data, dan ada DevOps. DevOps itu otomatisasi sebenarnya. Nah, MLOps itu tadi ada otomatisasinya di belakang, di monitoringnya tadi. Ketika itu sudah gagal, atau misalkan datanya sudah tidak sesuai lagi, maka dia akan melakukan retraining ulang. Nah, makanya MLOps. DevOps itu adalah development operation, yang ini biasanya untuk otomatisasi untuk ini ya, apa namanya, dalam satu siklus pengembangan software ya. Jadi dia bisa lakukan otomatisasi, ada versioning baru dan lain-lain. Nah, kita masuk ke fitur store. Mas Kenapa Dedi, fitur maaf, store itu penting? motong. Oh ya, silakan. Materi bisa dipercepat ya, karena berikutnya masih ada sesi tanya jawab dan games. Ah ya, makanya saya tanya apakah mau langsung atau enggak. Oke, siap. Ini fitur store mungkin saya terakhir aja. Nanti sebelum kita bahas aja sedikit, mungkin 10 menit lagi ya. Jadi kenapa butuh fitur store? Kalau tanpa fitur store, kita mungkin ada beberapa data yang berbeda-beda ya. Nah, ini katakanlah kita melakukan machine learning experimentation nih, 1, 2, 3. Kalau tanpa fitur store, kita ambil secara manual dari data-data yang berbeda, dan semua orang melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi berulang-ulang dilakukan cleansing dan lain-lain. Kalau ada fitur store, data-data ini kita bisa simpan dalam satu fitur, dan orang itu, eksperimentas itu tidak harus lagi mengakses ke raw datanya, atau dia bisa langsung mengakses ke data-data yang sudah bersih, yang sudah siap digunakan. Jadi di sini nih, maka itu penting digunakan fitur store, itu akan mempercepat proses training dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, ada raw data, dilakukan fitur engineering, diambil data-data mana yang penting, jadilah dia fitur. Ini yang namanya fitur store, ditaruh di fitur store. Nah, dia dilakukan untuk training, serving, dan data governance.
Nah, fitur store itu dia sebenarnya posisinya mirip dengan data lake. Jadi kalau misalkan ini proses data masuk ya, data raw, kemudian nanti disimpan di data lake, ya kalau misalnya ada Cloudera dan lain, nanti diproses lagi, diekstrak lagi, kata kalau kita itu istilahnya diperas lagi itu, jadi fitur store. Nah, inilah data-data yang siap digunakan untuk proses experimentation AI gitu. Jadi ini ada beberapa ininya. Nah, ini fitur store itu nanti dibagi dua lagi sebenarnya. Nanti ada yang online, ada yang offline, tergantung dengan latensinya. Kalau dia latensinya low, maka dia bisa menggunakan fitur store online gitu kan. Ya online. Kalau misalkan dia high latency, dia harus bisa menggunakan yang offline itu. Ini nanti yang mempengaruhi itu. Oke, kemudian ini sama sebenarnya. Nah, jadi apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah masalah server ya. Kalau kita mau melakukan experimentation tadi, jangan sampai kita melakukan experimentation menggunakan laptop tapi untuk chat GPT nggak bahkan bisa. Dan bagaimana kita melakukan sharing computation ini kalau nanti misalkan banyak orang yang menggunakan server yang sama gitu kan. Yang kedua adalah data. Bagaimana kita mengelola data? Karena data dari AI itu besar sekali ya. Tadi bilang bisa sampai ratusan petabyte gitu atau ratusan terabyte gitu kan. Ini nyimpennya gimana? Cara nyimpennya nggak mungkin bisa disimpan seperti biasa kita naruh ke lokal file gitu ya. Mungkin harus ditaruh di object store dan lain-lain. Nah, bagaimana meng-share datanya, kemudian melakukan konsistensi data, ngecek konsistensi data dan melakukan cleansing data tanpa harus mengulang prosesnya lagi tadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah experimentation itu sendiri. Gimana cara nge-track hasilnya, kemudian bagaimana manage project-nya. Kalau project-nya banyak nih ya, kan kita melakukan eksperimentasi AI nggak cuma 1-2, tapi nanti pasti banyak tuh. Kalau apalagi kalau di organisasi ya, di Al-Azhar misalkan ada proyek AI untuk mahasiswa, nah, pasti masing-masing mahasiswa punya sendiri-sendiri kan proyeknya. Nah ini bagaimana manage-nya. Kemudian bagaimana melakukan kolaborasi gitu kan. Contohnya tadi yang robotik ya, si Ameka itu gimana kolaborasi antara robot dan melakukan juga apa namanya, mengintegrasikan dengan language model yang dikembangkan oleh OpenAI gitu kan, biar dia supaya seamless untuk apa conversation-nya dan lain-lain. Nah, ini yang satu lagi yang penting juga adalah bagaimana kita bisa mempercepat proses AI itu yang tadinya harus ngoding, kita bisa nggak sih pakai yang namanya tools yang tinggal drag and drop katakanlah. Nah, itu kita ada ceritanya di belakang. Nah, terakhir adalah serving tadi. Udah jadi kita serving modelnya, belum tentu dia bagus terus kan, harus ada monitoring. Kalau enggak, bisa jadi dia cuma 1 bulan udah nggak kepake lagi. Kita melakukan experimentation AI 1 tahun, tiba-tiba datanya berubah dalam 1 bulan, sia-sia gitu kan. Nah ini maksudnya harus ada monitoring. Nah maka sebenarnya ini yang terakhir ini yang sedang kita kembangkan. Jadi solusinya apa? Jadi kita punya nama Java AI. Ini adalah platform yang kita kembangkan untuk mengelola proses AI yang tadi banyak itu, termasuk MLOps-nya, jadi proses dari big datanya, ada AI-nya, koleksi datanya, training, dan improve-nya. Nah, ini overview-nya, jadi ini untuk mengintegrasikan. Jadi, dari yang tadi banyak itu sebenarnya bisa nggak sih kalau kita lakukan itu dalam satu platform itu. Terpikirnya seperti itu kan. Kalau misalkan tadi kan kita lakukan ini data engineering, lakukan fitur ekstrak itu kan biasanya terpisah-pisah gitu prosesnya itu, dan mungkin servernya juga terpisah-pisah, yang pakai juga terpisah-pisah, orangnya apa namanya, yang satu di laptop A, yang satu di laptop B, yang satu di Google Cloud, yang satu di Kaggle dan lain-lain gitu ya. Nah ini kita kembangkan gimana supaya kita gabungkan semuanya dalam satu platform yang sehingga kita nggak usah kemana-mana lagi dan kita bisa trace itu step by step gitu. Nah, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pengembangan AI. Artinya, preset yang AI yang kita lakukan itu bisa semakin cepat dilakukan dan semakin cepat untuk di-launch. Atau misalkan go to market-nya itu semakin cepat. Nah, contohnya seperti ini nih yang tadi. Ini mungkin Bu Suci pernah ke kantor kita, ada yang beberapa platform yang sudah kita kembangkan, sebenarnya ada data analitik, sudah sensornya dari radar, ICE, dan lain-lain. Kemudian nanti ada toolsnya, ada Hagrid ya untuk drag and drop dan lain-lain itu. Jadi mulai dari pengumpulan data engineering, kemudian fitur store, data set collection, retraining, kemudian serving dan monitoring itu bisa dilakukan dalam satu platform yang sama. Nah, contohnya seperti ini, ada data set management, artinya untuk menyimpan data, code management untuk mengelola kodenya. Nanti filenya juga dikelola, kemudian ada proses manajemennya. Jadi gimana supaya proses yang satu tidak
mengganggu proses yang lain dan lain-lain ya. Termasuk nanti labeling tools-nya, tadi kan label yang satu-satu apakah bisa diotomatisasi atau enggak. Kemudian bagaimana kita mulai eksperimen model sampai dia monitoring dari servingnya. Nah, ini contohnya ada beberapa yang kita kembangkan. Jadi tujuannya adalah bagaimana memudahkan sharing antar data scientist atau misalkan antar researchers, kemudian bagaimana melakukan connectivity antar modul. Yang tadi MLOps banyak modul itu kita gabungin jadi satu, dan bagaimana kita melakukan trackingnya. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini kita bisa melakukan data set management. Jadi data-data yang banyak dan besar itu gimana kita menyimpannya supaya efektif, kemudian bagaimana kalau kita punya data, kita ingin sharing dengan orang lain, atau yang satu grup dengan kita sehingga bisa menggunakan data itu secara efisien. Gitu. Kemudian data-data apa yang bisa dihasilkan, kemudian bisa kita proses, kita bisa lihat data governance-nya, kemudian bisa kurasi datanya, dan lain-lain. Gitu. Supaya datanya yang masuk ke dalam eksperimentasi itu adalah data yang bagus. Nah ini contohnya fitur store. Jadi ini adalah fitur-fitur data-data yang sudah di cleansing dan tinggal digunakan untuk eksperimentasi ulang. Nanti di sini kita bisa lihat ada statistiknya, kemudian validasinya, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada outlier seperti ini, itu bisa kelihatan langsung dari datanya. Oke, ini ada masalah, datanya harus dibetulin dulu, misalkan. Atau misalnya kalau datanya jelek, dia nggak akan masuk ke fitur store seperti itu. Kemudian ada code management. Jadi setiap code yang kita lakukan itu bisa di-trace. Kita baru bikin code yang mana, kemudian kita perbaharui, ada versioningnya, dan lain-lain. Nah, ini ada low-code tool juga nih yang sedang kita kembangkan juga. Jadi nanti yang teman-teman biasa coding, tinggal nanti drag and drop aja nih. Inputnya apa, kemudian layer-layernya apa, tadi convolution network atau LSTM, activation layernya apa, tinggal di drag and drop, kemudian nanti ada normalisasi dan lain-lain, itu tinggal drag and drop, dan nanti hasilnya kita bisa lihat dari sini. Gitu. Jadi nggak usah lagi coding. Ini pasti mempercepat proses dari pengembangan AI itu sendiri. Nah, kemudian hasil eksperimennya juga bisa kita bandingkan. Jadi kalau kita melakukan 10 eksperimen, kadang kita akan melakukan eksperimen yang sekarang bagus, kemudian lebih bagus lagi, kemudian kalau eksperimen lagi ternyata nggak lebih bagus, malah lebih jelek. Nah, kita bisa tahu tuh dengan adanya komparasi ini mana yang eksperimen yang paling bagus, dan nanti kita mulai dari sana untuk di-deploy ke mesin production. Nah, kemudian modelnya kita kan pasti melakukan eksperimen berkali-kali nih. Bagaimana kita mengelola modelnya? Ada model baru lagi, maka harus ada versioning. Jangan sampai ketika kita deploy ke mesin produksi untuk dilakukan inferencing atau misalnya prediksi, kita menggunakan model yang obsolete ternyata. Nah, kita tinggal, ini ada namanya model manajemen. Nah, ini yang terakhir, bagaimana monitoringnya. Jadi kita nanti bisa cek datanya ketika serving atau production, datanya masih bagus atau enggak, masih sesuai enggak dengan data yang kita gunakan untuk experimentation. Nanti ada pengecekan data drift, model drift, dan lain-lain untuk men-trigger kalau misalkan ada kesalahan data. Nah, kemudian ada file management. Ini file management sebenarnya lebih ditujukan untuk research ya. Misalkan dari hasil eksperimentasi AI itu kan bisa kita terbitin jurnal atau misalkan paper. Nah, biasanya kalau yang sekarang itu kita punya papernya di laptop kita, cuma kita nggak punya datanya dipakai buat eksperimentasi yang mana. Kodenya yang di mana saya nggak tahu. Wah, itu ada di Google, ada di mana, terpisah-pisah. Nah, di sini kita bisa gabungkan. Jadi di sini bisa kelihatan nih kodenya mana yang dipakai, kemudian datanya yang dipakai, versinya berapa, dan lain-lain. Ini memudahkan untuk researcher terutama, atau misalkan untuk in-house developer AI untuk men-trace sudah sampai mana proses pengembangan AI di tempatnya. Nah, ini terakhir sebenarnya. Oke, ini mungkin 1 menit. Jadi gimana sih cara pakainya gitu kalau misalnya kita pakai platform itu, yang tadi ribet itu kita buatkan jadi sesederhana ini. Kita masukkan datasetnya, kita drag and drop dataset masuk ke situ, kemudian kita namakan ya contohnya nilai ini sederhana, MNIS itu biasanya hello world-nya ini ya, deep learning atau AI gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat datanya, kita lihat statistiknya, kemudian kita lihat data governance-nya, apakah bagus atau tidak datanya. Kemudian kalau kita mau eksperimentasi, tinggal klik aja, bikin notebook-nya misalkan. Nanti otomatis karena di belakangnya pakai big data atau yarn yang kita pakai biasanya, nanti di belakangnya akan diproses sama platformnya untuk ini yang mengerjakan untuk pembagian resource-nya gitu. Jadi katakanlah ada 2 atau 3 atau 10 atau 100 orang yang melakukan eksperimentasi, nanti dia dibagi-bagi load-nya gitu. Mau pakai GPU yang mana, pakai CPU yang mana, dan lain-lain. Nah, hasil dari eksperimentasinya bisa dilihat langsung dari
platformnya juga gitu. Jadi nggak usah pindah-pindah komputer katakanlah. Nah, kemudian hasilnya juga bisa dilihat di sini. Resultnya bisa langsung kita bandingkan, misalkan. Oke, ada research-nya. Nah, contohnya misalkan seperti ini, compare, kita bisa lihat mana yang paling bagus hasilnya, dan hiperparameternya juga ter-record semua, dan kita bisa melakukan reeksperimentasi ulang kalau diperlukan. Nah, kemudian katakanlah udah jadi nih model tadi yang paling bagus yang mana, kita bisa langsung register modelnya. Nah, kita juga bisa lihat dari ininya, experimentation result-nya, ini grafnya nih gimana nih, bagus atau tidak, ini pakai TensorBoard, kalau pakai TensorFlow ya, kalau yang lainnya mungkin ada lagi yang lain. Nah, ini dilihat grafiknya, kemudian kita register modelnya. Udah register, kita kita register, kita masukkan katakan fase production, nanti kita lakukan serving. Nah, serving ini nanti diproses di belakang oleh mesin platformnya juga, server mana juga nanti serving, dan berapa resource yang dialokasikan berapa besar, sehingga nanti bisa mengakomodasi jutaan atau lebih hit API ke sini gitu. Nah, ini tinggal dibuat API-nya, di search, nanti API-nya bisa digunakan di aplikasi untuk misalkan sentiment analysis atau misalkan recommendation dan lain-lain. Nah, ini jadi dia tinggal itu terus kita implementasikan, ini adalah hasilnya katakanlah. Contohnya ini kita pakai di inference di notebook juga ya. Jadi ini hasilnya seperti ini, tinggal manggil dari API yang sudah dikembangkan. Jadi sebenarnya seperti itu total. Nanti di sini ada yang otomatis hasil-hasil dari ini di log, dimasukkan ke dalam log, kemudian dimonitor, kemudian kita bandingkan datanya dengan data yang kita lakukan training pertama kali tadi. Kalau misalnya terjadi drift, ininya sih benar, misalkan ini celana ya 90% sih hasilnya, cuma kok tulisannya bukan celana, malah kemeja, 90% kan itu udah salah. Secara hasilnya benar 90%, tapi secara pengklasifikasiannya salah, berarti ada yang salah di datanya. Nah, itu yang bisa kita lakukan eksperimentasi ulang dengan melihat terjadinya data drift dari hasil yang kita dapatkan gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan ada diskusi silahkan, atau ada tanya jawab. Terima kasih Mas Fauzan. Iya, baik. Terima kasih kepada Mas Denny atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Oke, baik teman-teman peserta, kita ke agenda berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung atau bisa melalui kolom chat. Oke, baik. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya Mas, pertanyaan dari peserta. Dari Zahid, mohon maaf, izin bertanya Mas, dari materi yang telah disampaikan, saya telah menyimpulkan bahwa AI ini sangat banyak manfaatnya. Namun, saya juga ingin mengetahui terkait dampak buruk atau negatif dari AI ini. Oke. Terutama di bidang pekerjaan, soalnya ada beberapa berita yang mengatakan jika perkembangan AI ini bisa mengancam dunia pekerjaan di bidang-bidang tertentu. Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya langsung jauh ya Mas Fauzan ya. Jadi dampak buruk dari AI ya. Sebenarnya dampak buruk dari AI ini kalau ini dari sudut pandang pekerja ya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang dunia gimana nih? Elon Musk itu orang yang paling takut dengan AI. Tapi dia sekarang mengembangkan Tesla. Dia punya OpenAI. Dia punya humanoid namanya, yang apa saya lupa kemarin namanya. Kenapa orang yang takut dengan AI justru malah menggunakan AI? Karena kalau kita tidak bisa compete dengan AI, maka kita harus jadi temannya AI gitu. Kalau kita nggak bisa mengontrol AI, maka Elon Musk bikin Neuralink gitu, yang bisa ditempelin di otak, dia sendiri bisa ngatur dari otaknya sendiri untuk melakukan otomatisasi dan lain-lain. Jadi yang namanya negatif atau positif itu tergantung gimana cara kita menyikapinya. Nah, biasanya yang terjadi itu emang banyak ya. Kalau sekarang selain masalah tadi pekerjaan yang mungkin nanti diambil oleh AI, contohnya misalkan kalau ada ChatGPT, mungkin sebagian besar pekerjaan marketing yang berkaitan dengan copywriting itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Karena ini judul yang saya kasih ke Mas Fauzan itu dihasilkan oleh ChatGPT, Mas Fauzan. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya
apa yang kita lakukan itu dengan AI sebenarnya kita bisa lihat positif negatifnya tergantung dari kita itu. Nah, kalau misalkan nanti kita katakanlah ada beberapa pekerjaan yang akan diotomatisasi oleh AI, sangat mungkin, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang clear apa, yang kasar lah atau yang tidak butuh skill ya, pasti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia setelahnya? Ya, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu artinya. Nggak usah lagi katakanlah mikirin gimana cara copywriting-nya, tapi kita melakukan katakanlah bisa memikirkan katakanlah kalau di dunia entrepreneur, ya udah saya mikirin gimana bisnis ke depannya. Jadi saya nggak usah lagi diribet oleh copywriting, bikin katakanlah advertising dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh AI gitu seperti itu. Nah, pekerjaan selain dari masalah pekerjaan tadi, ada lagi sebenarnya namanya ethical AI gitu. Jadi etik ini masalahnya seperti ini contohnya. iPhone kalau nggak salah ada image detection-nya yang dia melakukan kesalahan besar ketika di iPhone ya kalau nggak salah saya, atau Facebook ya saya lupa. Jadi ketika dia melihat gambar, ada gambar orang apa namanya bukan Afrika ya negro ya, atau misalkan orang hitam lah ya, dia disebutnya sebagai gorila gitu. Nah itu etik gitu, masalah etik. Akhirnya dia menghilangkan relasi gorila dan itu dari platformnya. Kemudian contohnya lagi apa yang sering kita gunakan itu yang ngerubah-rubah wajah itu loh, yang jadi muda jadi tua gitu kan. Nah, ketika orang-orang Asia atau misalnya orang-orang Afrika menggunakan itu kok jadi putih hasilnya. Nah, itu terjadi bias dan itu etik masalahnya. Ini kok rasis banget gitu kan aplikasi. Atau misalkan yang sederhana, ketika kita melakukan ketika itu digunakan di dalam surveillance system. Nah, ini Cina yang banyak menggunakan, hampir di semua sudut kotanya ada yang namanya CCTV. Dan itu datanya diambil sama. Apakah itu etik? Apakah itu boleh dilakukan oleh AI tanpa persetujuan kita gitu kan? Atau misalkan crawling, AI yang dilakukan untuk crawling data kita di internet. Kita masukin data dan lain, apakah itu etik gitu? Nah, itu masalah etiknya. Ada masalah etik, ada yang masalah yang lebih besar kata Elon Musk takutnya AI itu menguasai dunia, ada yang masalah yang buat kita mungkin buruknya itu karena itu nanti mengambil pekerjaan kita. Kalau kita nggak bisa katakanlah takut pekerjaan kita diambil AI, ya kita jadilah orang yang buat AI. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi pasti ada buruk, ada baik, dan ada buruknya. Kayak misalkan tadi apa namanya? Gimana kalau ChatGPT itu digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan tugas PR-nya gitu kan. Nah, berarti kita harus lebih kreatif lagi dosennya membuat apa namanya meningkatkan kreativitas dari mahasiswa seperti apa gitu. Contohnya seperti itu. Mungkin itu aja Mas Fauzan kalau dari saya. Iya, bagaimana Mas Zaid? Apa sudah terjawab? Oh, ada lagi pertanyaan Mas. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, saya Ranila izin bertanya. Dari platform Yafai, tadi itu lebih ke data science-nya ya Mas? Maksudnya sudah tinggal monitoring data. Nah, pertanyaan saya adalah, data yang masuk itu apakah sudah real tipe atau belum ya? Kalau sudah real time, itu prosesnya bagaimana ya? Apakah perlu software lain untuk database-nya? Atau di Yafai itu sudah ada database-nya? Kalau tidak real time berarti masih manual ya untuk input datanya. Mohon untuk penjelasannya Mas. Oke, jadi gini. Yafai itu sebenarnya itu adalah platform untuk melakukan eksperimentasi AI dan mengelola proyeknya gitu. Datanya dari mana? Datanya bisa dari batch data atau nanti real time data ya. Itu experimentation-nya ya. Jadi datanya masuk, entah itu nanti datanya dari sensor kayak tadi, kalau sensor berarti streaming ya. Entah itu pakai MQTT atau yang lainnya, atau misalkan batch kita upload datanya. Ada beberapa data yang mungkin data harus di batch file ya. Misalkan kita mau melakukan training dengan data-data dari Wikipedia, kita kan download dulu Wikipedia-nya terus upload ke sini. Nah, nanti experimentation-nya itu kita misalkan berulang-ulang, kita lakukan versioning. Nah, hasilnya itu mungkin yang dimaksud dengan Mas Randila itu ya tadi ya, mungkin kita ketika surfing, jadi itu salah satu bagian dari platform itu bagian surfing dan monitoring. Nah, surfingnya itu dia otomatis dan itu harus real time. Jadi ketika data masuk, dia nanti diproses, diprediksi, nah datanya juga nanti disimpan. Jadi ada database-nya. Kalau kita sebut tadi itu namanya fitur store kalau di ini ya. Fitur store sebenarnya database, cuma buat data-data AI ya, yang udah bersih gitu ya. Data warehouse juga database kan. Nah, database-nya bisa macam-macam di dalam
Bisa jadi dia semacam object store seperti Ozone atau HDFS atau misalkan PostgreSQL dan lain-lain ya. Jadi macam-macam database-nya dan pasti ada database-nya. Nah, atau fitur store. Nah, fitur store itu sebenarnya database, cuma nantinya dia menggunakan teknologi apa di dalamnya. Contohnya, misalkan kalau database apakah menggunakan MySQL atau menggunakan Hive untuk data besar, nah itu database-nya. Jadi fitur store itu nama teknisnya. Sedangkan teknologi di belakangnya bisa pakai Postgre, bisa pakai SQL, bisa pakai Hive, dan lain-lain. Jadi seperti itu, Mas Randila ya. Gitu. Bukan, jadi bukan monitoring saja. Jadi dari experimentation, data collection, data engineering, di ujungnya monitoring. Jadi monitoring itu hanya bagian ujungnya. Setelah model itu di production gitu. Gitu Mas Randila. Mas atau Mbak ya. Oke, mungkin itu Mas Fauzan dari saya. Iya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mas. Izin bertanya, dari pandangan Pak Denny, dalam waktu dekat atau yang akan datang bidang-bidang pekerjaan yang mungkin terintegrasi dengan AI? Terima kasih sebelumnya. Oke, nah sebenarnya yang terintegrasi dengan AI itu tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkannya ya. Yang pasti sih yang sudah sekarang terjadi adalah pekerjaan yang berulang-ulang atau yang rutin kayak misalkan penjaga gardu tol itu kan sudah tergantikan sekarang kan. Lama-lama pekerjaan seperti itu semuanya pasti tergantikan oleh AI dan manusia itu paling hanya melakukan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Nah kalau sekarang misalkan apa aja sih yang bisa digabungkan AI? Pertama, kalau misalkan ini maksudnya adalah memanfaatkan AI, contohnya adalah marketing. Marketing itu melakukan marketing analisis sekarang sudah tidak manual lagi, tapi menggunakan AI. Dia lihat sentimennya seperti apa, contohnya dia lihat misalkan sebaran datanya seperti apa, nanti AI yang memutuskan ini masih bagus nggak marketnya, itu kemudian market kategorinya masih sama atau enggak, atau misalkan dan lain-lain. Itu contohnya ya. Jadi saya masuk bingung di sini ya, integrasi itu akan memanfaatkan atau tergantikan ya. Kalau tergantikan pastinya pekerjaan yang bisa dilakukan dengan otomatisasi, penjaga parkir dan lain-lain ya. Maksudnya Alfamart nggak bakalan bisa tuh diganti sama AI karena dia tiba-tiba muncul betul parkirnya. Nah kemudian kalau misalkan yang menggunakan AI untuk pekerjaan ya kayak itu marketing, bahkan untuk bisnis analisis sekarang itu, atau misalkan bahkan untuk apa ya, pekerjaan di AI-nya itu sendiri bisa dilakukan oleh AI juga gitu. Contohnya tadi ya, data labeling ya. Data labeling itu kan butuh waktu ya, itu manual. Itu nantinya bisa dilakukan oleh AI juga tuh. Jadi yang labeling AI, manusia cuma verifikasi doang. Nah, contohnya seperti itu. Bahkan ketika proses AI-nya itu sendiri bisa melibatkan AI. Jadi sekomprehensif itu kalau sekarang itu Mas Haji ya, gitu Mas Haji. Mungkin itu Mas Fauzan. Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Denny atas jawaban-jawabannya ya. Kita akan langsung lanjut ke agenda berikutnya, yaitu adalah pengumuman untuk penanya terbaik, Mas. Iya, selamat kepada Mas Zaid M. Ramadan atas pertanyaannya. Silakan untuk pemenang bisa menghubungi kami melalui Instagram kami, Teknik Elektro UI. Oke. Karena sekarang sudah dekat dengan waktu Jumatan, tadi itu adalah akhir dari acara kita pada hari ini. Sebelum acara ditutup, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oh ya, nanti tambahan, nanti minta closing statement dari Mas Denny ya. Oh ya boleh. Oke, ya. Siap. Jadi kita foto dulu. Iya, teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama.
Mas Ikram mau foto? Ayo kita foto dulu. Oke. Silakan dipandu. Oke, baik. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Mas Denny, dipersilakan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Mungkin closing statement tadi yang di awal saya sebutkan itu adalah bahwa atau yang terakhir tadi saya bilang itu bahwa kalau kita takut dengan AI maka bertemanlah dengan AI. Bagaimana caranya? Kita jadilah pembuat AI. Bagaimana metodenya? Gampang kalau sekarang. Banyak kursus-kursus online yang gratis dari MIT, dari universitas lainnya yang bisa kita akses. Kuncinya adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau punya bahasa Inggris yang bagus, silakan itu mempelajari AI dari 0 sampai advance itu ada semua. Googling bisa banyak, kursus-kursus juga banyak yang menyediakan. Jangan sampai kita ketinggalan oleh perkembangan AI yang semakin cepat seperti sekarang itu. Oke, itu aja Mas Fauzan. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Denny atas pematerinya juga. Baik, teman-teman serta sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar Kapitas Selecta kali ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan juga pemateri kita yang luar biasa yang telah mendukung berjalannya acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga hari kalian menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Mas Fauzan, Mbak Suci. Saya izin live ya. Ya, Ya, sama-sama. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Dabil. Kenapa tuh? Dian ya. Ini aja bang, nggak apa-apa.